Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Olin Rivi Gosal. Sebelum menutup hari ini, malam ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 13. Saya tidak membaca seluruh bagian ini, tapi mari kita renungkan beberapa bagian dari ayat-ayat ini. Yang pertama saudaraku, bahwa Allah memelihara umatnya dengan ajaib. Kita lihat ayat pertama sampai ayatnya yang keempat, saudara. Di sana dikatakan bagiannya yang B, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saudaraku, waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, betapa luar biasanya Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan, tiang api. Bahkan juga dikatakan mereka mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Tidak ada jalan, tetapi laut itu terbelah menjadi dua sehingga mereka bisa lewat. Dan saudara, ini menandakan bahwa Allah begitu memelihara kehidupan umatnya. Allah menyertai mereka, Allah memimpin kehidupan mereka. Kalau kita katakan ketika mereka lewat dari laut itu menggambarkan tentang suatu baptisan atau sesuatu gambaran penyucian yang dilakukan Allah supaya mereka terlepas dari keterikatan mereka akan tanah Mesir yang penuh dengan penindasan, penuh dengan perbudakan, sehingga mereka dapat keluar dan beribadah dengan Allah yang sejati. Jadi ini luar biasa, Allah tidak membiarkan mereka disakiti oleh apapun, karena itu ada tiang awan. Bahkan juga kalau kita tahu ada tiang api yang menyertai mereka di malam hari. Inilah perlindungan Allah yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang, rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi saudaraku, kalau kita melihat bahwa batu karang itu dikatakan Kristus karena Kristus itu adalah air hidup, sumber kehidupan setiap kita manusia. Jadi jelas bahwa Allah begitu memelihara kehidupan bangsa Israel. Mereka tidak punya makanan, ada mana untuk mereka makan. Mereka tidak punya minuman, Tuhan berikan mereka minum. Bahkan dalam segala kondisi perjalanan mereka, Tuhan yang menjamin dan Tuhan yang bertanggung jawab. Saudaraku, malam hari ini, dari bagian firman Tuhan ini saya mau katakan bahwa Allah memelihara hidupmu, Allah memelihara hidupku, Allah yang menyertai hidupmu, Allah yang memelihara hidupku juga. Allah yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan umatnya, Anda dan saya termasuk di dalamnya. Karena itu saudaraku, ini yang harus kita yakini. Bahwa dalam kondisi sulit bangsa Israel, Tuhan itu hadir. Jadi kehadiran Tuhan mengubah segala sesuatu. Menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Menjadikan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi itu menjadi hal yang terjadi, saudara. Jadi saya mau katakan bahwa yakini bahwa Tuhan ada bersamamu. Yakini bahwa Dia menjamin seluruh kehidupanmu hari ini, bahkan selamanya. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ternyata bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa, itu ternyata tidak menjamin kehidupan iman seseorang. Bangsa Israel tidak menghormati Tuhan. Di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10, mereka menyembah berhala, mereka melakukan persinahan, mereka bersungut-sungut, mereka mencobai Tuhan. Betapa miris, saudara. Bangsa Israel yang sudah mengalami kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, tetapi mereka juga tidak menghormati Tuhan. Mereka meragukan Tuhan, bahkan mereka melawan Tuhan. Mereka katakan, kenapa kami dibawa keluar dari Mesir? Apakah untuk mengalami kematian? Apakah kami mengalami penyiksaan yang begini sehingga kami dibawa keluar? Sehingga mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Bersungut-sungut. Nah ini saudara, padahal mereka sudah melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang mereka alami tidak mengubah hidup mereka.
Nah ini mungkin ya saudaraku, sering sekali orang mencari berkat Tuhan, tetapi berkat Tuhan itu tidak menjamin hidupmu untuk engkau benar-benar menghormati Dia. Berapa banyak orang yang hidup dalam kekayaan kaya raya hari ini, tetapi malah mereka meninggalkan Tuhan. Karena itu saudara, jangan mencari berkat Tuhan yang utama, tapi carilah Tuhan dan tundukkan hidup kita. Dan hormati Tuhan dalam hidupku dan dalam hidupmu. Ini yang penting saudara. Jadi selanjutnya dikatakan ayat yang ke-11. Ternyata kisah kehidupan bangsa Israel ini harus menjadi peringatan bagi kita. Bahkan dalam ayat 6 juga sudah ditegaskan bahwa inilah kisah kehidupan bangsa Israel yang dipelihara Tuhan tapi mereka nggak taat. Kiranya ini menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita juga tidak dihukum Tuhan. Bangsa Israel dihukum Tuhan karena mereka tidak menghormati Tuhan. Ada yang harus mati, dibinasakan oleh Tuhan, dipagut oleh ular. Ini mengerikan saudara. Jadi orang yang meragukan Tuhan, dia akan dihukum oleh Tuhan. Kita nggak tahu hukumannya apa untuk kita hari-hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa mari yakini penyertaan Tuhan dan hargai segala sesuatu yang Tuhan buat. Hormati Dia dalam hidupku dan dalam hidupmu. Yang selanjutnya ayatnya yang ke-12 saudara. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Berhati-hati saudara, jangan kita sombong, saya ini hebat, saya kuat, saya bisa, saya sungguh-sungguh orang yang beriman, sehingga kita sepertinya mau memperlihatkan iman kita yang luar biasa kepada orang lain. Tetapi Alkitab katakan, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya ingat bahwa kita manusia yang rentan, manusia yang lemah, manusia yang mudah jatuh. Kita harus bergantung kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan. Karena itu dikatakan ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia. Jadi saudara, yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu, bukan karena kita hebat, tetapi karena kesetiaan Allah yang memelihara hidup kita. Dan karena Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan yang Dia berikan untuk hidupmu dan hidupku. Karena itu Dia tidak mungkin berikan yang melebihi kekuatan yang sudah Dia berikan. Itu yang penting. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan punya 1001 cara, bahkan sebanyak sekali cara untuk membuat kita bisa keluar dari setiap pergumulan ujian yang Ia izinkan terjadi kepada kita, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku, kita bukan terfokus pada pencobaan, ujian, atau masalah apapun yang kita hadapi hari ini, tapi mari kita terfokus kepada kehadiran Tuhan, kepada kuasa Tuhan yang ada dalam hidupmu. Dia tahu bagaimana kita manusia yang lemah, tetapi Dia tahu Dia harus memberikan kepada kita kekuatan supaya kita kuat. Saudaraku, saya tahu hari-hari ini banyak duka yang terjadi. Orang yang kita sayangi meninggal. Banyak kesulitan yang terjadi, usaha kita harus merosot jauh. Mungkin kita dalam pekerjaan harus di PHK. Berpikir bagaimana saya memberi makan keluarga saya, anak istri saya. Bagaimana saya memelihara kehidupan keluarga ini. Tapi saya mau katakan saudara, dalam kehidupan bangsa Israel tidak punya makan minum, Tuhan pelihara. Saya tahu nggak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan pemelihara hidupmu, bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita umatnya. Mari kita berseru kepada Dia, bawa semua pergumulanmu, bawa semua permasalahanmu kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kita ketenangan malam hari ini. Tuhan terkadang tidak langsung menghentikan badai, tetapi Dia tahu cara bagaimana menenangkan kehidupanku dan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.